Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran kembali, walaupun itu secara virtual, pada mata kuliah materi fikih di MTS dan MA. Saya atas nama Umi Roshidah dari kelas PAIG semester 5 akan menyampaikan makalah saya terkait materi fikih kelas 7 di MTS semester 1 kurikulum 2013. Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu kaitannya tentang toharoh. Jadi apa sih toharoh itu? Ya, toharoh itu menurut bahasa yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah toharoh yaitu menyucikan dan membersihkan badan, pakaian, dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jadi sehingga apabila seseorang itu melakukan ibadah itu, maka ibadahnya tersebut menjadi sah. Kemudian alat-alat untuk toharoh itu ada dua, yaitu ada yang cair dan juga ada yang padat. Nah, untuk yang benda yang cair itu yang diperbolehkan untuk bersuci adalah air. Nah, air yang digunakan untuk bersuci yaitu air yang suci dan juga mensucikan, atau biasa disebut dengan air mutlak. Terus kemudian yang kedua yaitu benda padat. Jadi benda padat atau benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu antara lain batu, kayu, kertas, terus kemudian tisu kering dan juga benda-benda kasat lainnya. Kemudian kita akan bahas tentang macam-macam air. Jadi macam-macam air itu banyak ya, ada 4 di sini. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak itu apa sih? Ya, air mutlak itu merupakan air yang suci dan juga mensucikan dan tidak makruh apabila digunakan. Nah, yang termasuk air mutlak itu diantaranya yaitu air yang memancar dari batu, kemudian air laut, air sumur, air sungai, air hujan, air mata air salju, dan juga air embun. Yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan yang sudah digunakan untuk bersuci. Contohnya ketika kita berwudu. Nah, air yang menetes dari tetesan air wudu itu merupakan air mustakmal. Kemudian yang ketiga yaitu air thahir ghairu mutahhir, atau air suci tetapi tidak sah atau tidak mensucikan. Nah, yang termasuk jenis air suci tetapi tidak mensucikan yaitu yang pertama, air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya kopi, sirup, air sabun, air teh. Nah, itu kan sudah berubah sifatnya, baik itu rasa, warna maupun baunya. Kemudian yang kedua yaitu air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya. Contohnya air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur. Nah, semua itu suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian yang keempat yaitu air mutanajis. Jadi air mutanajis itu merupakan air yang telah terkena najis. Nah, air itu pasti sudah jelas ya, tidak halal untuk diminum dan juga tidak sah apabila kita gunakan untuk bersuci. Contohnya yaitu air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya karena terkena najis. Yang kedua yaitu air yang telah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 2. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan kaitannya tentang najis dan juga hadas. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang najis. Jadi najis itu menurut bahasa yaitu berarti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Nah, menurut istilah syara, najis itu berarti kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis tersebut wajib untuk dihilangkan dan juga dibersihkan. Nah, contohnya ketika sholat itu ada najisnya. Nah, ketika najis tersebut belum dihilangkan, maka sholat tersebut menjadi tidak sah. Dalam agama Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhafafah,
najis mutawasitoh dan juga najis mughaladoh. Untuk pertama yaitu najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini tergolong najis yang ringan. Nah, contohnya yaitu najis berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan dia itu juga belum pernah memakan apa-apa selain ASI atau air susu ibu. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Jadi cara mensucikan najis mukhafafah ini yaitu dengan cara memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini tergolong najis yang sedang. Nah, najis ini bisa berupa nanah, kemudian muntah-muntahan, arak, darah, dan juga kotoran hewan. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu najis hukmiyah, yang kedua yaitu najis ainiyah. Nah, untuk najis hukmiyah ini yaitu najis yang di situ itu diyakini ada najis tapi tidak ada wujudnya dan tidak ada rasa maupun tidak ada baunya. Nah, contohnya itu seperti kencing yang sudah kering ya. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Jadi cara mensucikan najis hukmiyah ini yaitu cukup mengalirkan air di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini di situ najis itu masih ada wujudnya atau baunya atau rasanya. Nah, cara mensucikan najis ainiyah ini yaitu dengan cara menghilangkan wujud, bau maupun rasanya. Nah, jadi pada najis ainiyah itu harus hilang semuanya, baik wujud, baunya maupun rasanya. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Nah, najis mughaladoh ini tergolong najis yang berat. Nah, najis ini disebabkan dari air liur anjing atau babi. Nah, cara mensucikannya yaitu benda atau barang yang terkena najis tersebut disiram dengan air. Nah, air tersebut juga air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu dari siramannya itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan kaitannya dengan hadas. Nah, hadas ini menurut bahasa yaitu perkara yang baru. Nah, menurut istilah yaitu berupa keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nah, orang yang berhadas ini berarti orang tersebut dalam keadaan tidak suci walaupun bersih dari kotoran. Untuk yang pertama, yang pertama yaitu hadas kecil. Hadas kecil merupakan hadas yang cara mensucikannya bisa dengan wudhu atau dengan tayamum. Nah, menurut jumhur ulama yang termasuk hadas kecil ini diantaranya yaitu ketika hilang kesadaran atau hilang akal seperti tidur, gila, ataupun pingsan. Yang kedua yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang yaitu kubul dan juga dubur. Untuk yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang sudah balik dan juga bukan mahramnya. Untuk yang keempat yaitu menyentuh atau memegang kemaluan sendiri atau orang lain dengan jari-jari atau telapak tangan dengan tanpa alas. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Jadi pembagian hadas yang kedua yaitu hadas besar. Nah, bersuci dari hadas itu kan berarti mensucikan badan dari hadas kecil maupun hadas besar dengan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, bersuci dari hadas ini bisa dilakukan dengan wudu, mandi ataupun tayamum. Nah, sedangkan hadas besar ini, hadas besar ini merupakan hadas yang cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi. Nah, mandi untuk menghilangkan hadas besar ini biasa disebut dengan mandi janabat. Dan bila terdapat halangan maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi ketika tidak ada air atau sepinya air dan juga ada unturnya air, mungkin karena sakit dan tidak bisa menyentuh air, maka bisa diganti dengan tayamum. Ya, tadi pada slide sebelumnya tadi kan telah dijelaskan bahwasanya cara bersuci dari hadas itu bisa menggunakan wudhu,
kemudian mandi dan juga tayamum. Nah, kita akan menjelaskan tentang wudhu terlebih dahulu. Nah, wudhu ini secara bahasa yaitu berarti bersih atau indah. Nah, sedangkan menurut istilah wudhu itu membersihkan, mensucikan dan juga menghilangkan hadas kecil dari badan. Jadi berwudhu ini merupakan alat bersuci atau cara bersuci dari hadas kecil. Untuk yang pertama yaitu syarat-syarat wudhu. Jadi syarat-syarat wudhu yaitu yang pertama Islam, yang kedua itu mumayyiz. Mumayyiz itu yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan juga yang buruk dari pekerjaan yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu air yang dipakai itu harus suci dan juga mensucikan, atau biasa disebut dengan air mutlak. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yaitu tidak ada barang yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudhu. Jadi tidak ada penghalang air sampainya ke kulit. Kemudian yang kedua yaitu tentang rukun-rukun wudhu. Jadi rukunnya wudhu itu apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu niat. Niatnya wudhu yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu dengan membasuh muka, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu hingga batas antara dua telinga. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Lalu yang rukun yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Kemudian yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Kemudian selanjutnya yaitu sunnahnya berwudu. Jadi sunnah wudhu itu merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat wudhu. Nah, perbuatan ini yaitu maksudnya sunnah itu apabila dikerjakan kan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Nah, sunnah-sunnah wudhu itu antara lain yaitu yang pertama membaca basmalah ketika memulai wudhu, yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan ketika memulai wudhu, lalu berkumur, kemudian memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung ya, atau yang biasa disebut istinsyak. Kemudian selanjutnya itu mengusap seluruh kepala, lalu mengusap dua daun telinga baik luar maupun dalam, kemudian membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, lalu menyela-nyela jari kedua tangan dan jari kedua kaki, kemudian mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri, lalu berdoa sesudah wudhu, dan juga sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai wudhu, atau disebut sebagai sholat sunnah wudhu atau sholat zuhur. Untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama yaitu karena hilang akal, baik itu karena gila, ayan, pingsan, mabuk maupun tidur. Nah, tidur ini ada pengecualian, yaitu tidur dengan cara duduk, maka dia tidak membatalkan wudhu. Untuk yang kedua yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan juga dubur. Terus hal yang membatalkan lain yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang sudah balik dan juga bukan mahramnya. Terus kemudian yang terakhir yaitu menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa alas. Untuk selanjutnya yaitu doa setelah wudhu. Nah, doa setelah wudhu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, itu tadi pembahasan kaitannya dengan wudhu. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang mandi. Jadi mandi itu dibagi menjadi 2 ya, ada mandi wajib dan juga ada mandi sunnah. Untuk yang pertama mandi wajib yaitu mandi yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hadas besar seperti halnya haid, nifas maupun junub. Nah, adapun yang termasuk hadas besar ini diantaranya yaitu yang pertama keluarnya air mani baik ketika bermimpi atau secara sengaja. Yang kedua itu dikarenakan haid atau menstruasi. Yang ketiga itu karena nifas, yaitu keluar dari rahim wanita setelah melahirkan ya. Terus yang keempat yaitu wiladah atau melahirkan. Yang kelima yaitu mati atau meninggal dunia. Yang keenam yaitu melakukan hubungan suami dan juga istri. Nah,
ketika berhadas besar ini bagi laki-laki itu dilarang untuk mengerjakan sholat, dilarang untuk tawaf, kemudian itikaf, membaca Al-Quran, membawa dan juga menyentuh Al-Quran. Nah, bagi perempuan ini larangannya yaitu mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, itikaf, berpuasa, berkumpul suami istri, membaca Al-Quran, membawa dan juga menyentuh Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini mandi yang dianjurkan atau ketika dilaksanakan mendapat pahala dan jika tidak mengerjakan maka seseorang tersebut tidak berdosa. Nah, atau tidak menghalangi untuk seseorang untuk melakukan ibadah ya. Nah, adapun yang termasuk mandi sunnah yaitu antara lain yang pertama mandi ketika akan melakukan sholat Jumat, kemudian mandi 2 hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang ketiga yaitu mandi orang yang sembuh dari penyakit gilanya. Kemudian yang keempat yaitu mandi sehabis memandikan jenazah, lalu mandi tatkala akan ihram haji atau umroh, lalu mandi ketika baru masuk Islam, dan mandi ketika hendak masuk kota Mekah, kemudian mandi ketika hendak tawaf, kemudian mandi ketika melempar jumroh. Dari semua tadi merupakan mandi sunnah. Lalu kita akan menyebutkan tentang syarat-syarat mandi. Jadi syaratnya mandi yaitu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga yaitu menggunakan air suci dan juga mensucikan, yang keempat yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit atau ke tubuh. Lalu rukun-rukunnya mandi. Jadi rukunnya mandi yaitu yang pertama niat, yang kedua yaitu menghilangkan najis dari badan, kemudian yang ketiga yaitu membasuhkan seluruh tubuh dengan air sampai merata. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merata semuanya. Kemudian sunah-sunah mandi. Jadi sunah-sunah mandi yaitu dengan membaca basmalah, berniat mandi sambil menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Kemudian yang kedua yaitu dengan berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, seperti hendak melakukan sholat yaitu. Terus kemudian yaitu menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, lalu mendahulukan bagian kanan dari kiri. Terus kemudian yaitu membersihkan sela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak, pusar dan juga kedua lutut. Kemudian yang keenam yaitu mualat, yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. Terus kemudian yang ketujuh yaitu menyegerakan mandi jika haid dan nifas telah selesai. Nah, untuk yang wudhu itu kan merupakan cara bersuci dari hadas kecil, dan untuk mandi yaitu cara bersuci dari hadas besar. Nah, apabila ketika tidak ada air atau berhalangan udzur seperti halnya orang yang sakit dan dia takut untuk memegang air, maka diperbolehkan tidak berwudu dan juga tidak mandi. Nah, tetapi cara mensucikannya yaitu dengan cara tayamum. Nah, tayamum sendiri itu caranya bagaimana? Caranya yaitu yang pertama membaca basmalah terlebih dahulu dan juga berniat yaitu nawaitu tayammum listibahati sholati fardhillahi ta'ala, itu ketika akan melakukan sholat ya. Terus kemudian yaitu dengan cara memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Kemudian telapak tangan tersebut ditiup terlebih dahulu sebelum mengusapkan ke anggota tayamum. Nah, anggota tayamum yaitu wajah dan juga telapak tangan. Nah, kemudian setelah ditiup itu maka mengusapkan ke wajah dan juga kedua telapak tangan, dan dilakukan secara tertib dan juga beriringan. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang sholat, yaitu lebih khususnya yaitu sholat 5 waktu. Jadi sebelum kita masuk ke sholat 5 waktu, kita membahas tentang pengertian dari sholat terlebih dahulu ya. Jadi sholat itu menurut bahasa yaitu berarti berdoa, sedangkan menurut istilah agama itu berarti ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan juga perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu atau biasa sholat 5 kali sehari atau biasa
katakan sebagai sholat 5 waktu, yaitu merupakan sholat maktubah yang mana hukumnya yaitu fardu ain, jadi wajib untuk dilakukan bagi setiap orang muslim. Nah, untuk syarat wajib sholat 5 waktu atau sholat maktubah tadi, yaitu yang pertama, seseorang tersebut merupakan seseorang yang beragama Islam, kemudian yang kedua yaitu dia berakal sehat, kemudian yang ketiga yaitu balik. Nah, balik di sini bagi wanita itu apabila telah haid dan dia sudah berumur 9 tahun, dan bagi laki-laki yaitu dimulai sejak ihtilam atau mimpi mengeluarkan mani. Kemudian yang kedua yaitu syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas. Kemudian yang kedua itu badan, pakaian, dan tempat itu harus suci dari najis. Lalu yang ketiga yaitu dengan menutup aurat. Nah, di sini aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan juga telapak tangan. Kemudian yang keempat yaitu menghadap kiblat. Yang kelima yaitu masuknya waktu sholat, jadi telah masuk waktu sholat dan tidak boleh mendahului waktu sholatnya. Kemudian selanjutnya itu kita akan bahas tentang rukun sholat 5 waktu. Jadi rukun-rukun sholat yaitu yang pertama yaitu niat. Contohnya ketika niat sholat zuhur ya, yaitu usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau makmum menjadi makmum maka makmuman, ketika menjadi imam maka imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi bagi orang yang tidak mampu berdiri itu diperbolehkan untuk duduk, dan ketika tidak mampu untuk duduk maka diperbolehkan untuk berbaring, dan ketika tidak mampu untuk berbaring maka bisa dengan terlentang, dan jika tidak bisa dengan terlentang maka dengan semampunya saja, walaupun itu dengan gerakan isyarat sholat, dengan isyarat saja ya, seperti contohnya yaitu kedipan mata, yaitu kan isyarat. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku, kemudian tumakninah, kemudian i'tidal dengan tumakninah, kemudian sujud 2 kali, lalu tumakninah di dalam sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk akhir yaitu duduk pada saat membaca tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, lalu membaca sholawat atas Nabi, dan juga membaca salam yang pertama yaitu salam yang menghadap ke kanan, kemudian terakhir yaitu tertib. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu sunnah sholat. Nah, di sini sunnah sholat ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad itu merupakan amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, yang termasuk dengan sunnah ab'ad yaitu yang pertama tasyahud awal, yang kedua yaitu membaca sholawat pada tasyahud awal, yang ketiga yaitu membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, yang keempat yaitu membaca kunut pada saat sholat subuh, dan juga witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Untuk yang kedua yaitu sunnah hayat. Jadi sunnah hayat merupakan amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi tidak perlu untuk mengganti dengan sujud sahwi ya. Nah, yang termasuk sunnah hayat sholat itu diantaranya yaitu yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Kemudian yang ketiga yaitu memandang tempat sujud. Yang keempat yaitu membaca doa iftitah. Lalu tumakninah sebelum dan sesudah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keenam yaitu membaca lafaz amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh yaitu membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian sunnah selanjutnya yaitu memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum ya tersebut. Kemudian mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama surat maghrib, isya dan juga subuh. Kemudian membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku'. Nah, ketika bangkit dari ruku' itu membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu sunnah yang ke-12 yaitu duduk iftirash, yaitu duduk yang ketika dilakukan pada tasyahud awal. Yang ke-13 yaitu duduk tawaruk.
yaitu ketika dilakukan pada tasyahud akhir. Terus yang ke-14 yaitu duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri. Lalu yang ke-15 yaitu mengucapkan salam kedua. Yang ke-16 yaitu menoleh ke kanan dan juga kiri saat salam. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat adalah sesuatu yang menjadikan sholat itu tidak sah. Adapun yang termasuk membatalkan sholat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja, kemudian bergerak sebanyak 3 kali gerakan dan lebih dan berturut-turut, kemudian berhadas, lalu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, kemudian terbuka auratnya, merubah niat, kemudian membelakangi kiblat, lalu makan dan juga minum, tertawa dan juga murka. Jadi semua hal tersebut bisa membatalkan sholat. Kemudian tadi kan dijelaskan ketika sunnah abu'ad sholat itu ditinggalkan, maka harus melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi di sini yaitu dengan cara sujud sahwi ini dengan cara yaitu yang pertama ya, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.